Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Melani Utami. Pada video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 11 yaitu bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, kali ini untuk yang part 1 yaitu berkaitan dengan momen gaya. Apa itu momen gaya? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, momen gaya atau yang disebut juga dengan torsi merupakan besaran yang menyebabkan benda dapat berotasi atau berputar. Misalnya, ada sebuah batang. Nah, batang ini dia memiliki poros di sini. Nah, kita misalkan batang itu adalah pintu. Pintu itu dia memiliki engsel. Engselnya itu yang kita sebut dengan poros. Nah, porosnya itu terletak di sini. Kalau pintu itu kita tarik dengan gaya sebesar F, di mana F ini dia membentuk sudut terhadap R, di mana R itu merupakan jarak gaya terhadap porosnya. Maka, secara matematis, momen gaya dirumuskan dengan tau sama dengan F R sin theta, di mana tau adalah momen gaya, F itu adalah gaya, dan R itu merupakan jarak gaya dari poros, dan theta merupakan sudut antara F dan R. Nah, sekarang apabila gaya yang diberikan ke pintu tadi tegak lurus terhadap R, nah, tegak lurus itu karena membentuk sudut siku-siku, maka tau sama dengan F dikali R. Jadi, dari sini tadi, dari tau sama dengan F dikali R dikali sin theta, ingat tetanya tadi itu 90 derajat. Nah, ingat sin 90 itu adalah 1, maka tau sama dengan F dikali R dikali 1 sama dengan F dikali R. Jadi, tau sama dengan F dikali R. Nah, momen gaya itu merupakan besaran vektor, jadi dia memiliki arah. Nah, tau bernilai positif apabila gaya yang menyebabkan benda berputar itu searah dengan jarum jam. Dan tau bernilai negatif apabila gaya menyebabkan benda berputar itu berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kita lihat contoh soal berikut ini. Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang ABCD seperti pada gambar berikut. Nah, jika masa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah... Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai momen gaya terhadap titik A. Maka di sini porosnya adalah di titik A. Nah, untuk mencari momen gayanya bagaimana? Sigma torsi sama dengan berapa? Nah, kita lihat jika porosnya di titik A, nah gaya F1 menarik batang tepat di poros. Nah, apakah batang ini akan berputar? Tidak, batang ini tidak akan berputar. Jadi, tau 1 sama dengan 0, karena gaya F1 bekerja pada poros, sehingga tidak menyebabkan benda berputar atau berotasi. Sedangkan di sini F2 dia menarik batang ini ke bawah, berarti batang ini akan berotasi searah dengan jarum jam. Maka tau 2 nilainya positif. Kemudian F3 dia narik batangnya ke atas. Kalau porosnya di titik A, maka batangnya akan berotasi ke kiri atau berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga nilai tau 3 sama dengan negatif. Dan tau 4, dia menarik batang ke arah bawah, berarti batangnya akan berotasi searah dengan jarum jam. Jadi, nilai tau 4 itu adalah positif. Sehingga, sigma tau sama dengan tau 2 min tau 3 plus tau 4. Nah, sigma tau sama dengan tau 2. Tau 2 itu sama dengan F2 dikali R2, dan tau 3 itu sama dengan min F3 dikali R3, plus tau 4 itu F4 dikali R4. Atau sama dengan F2 itu 4, dan R2 itu 2. 2 itu merupakan jarak dari titik B ke titik A. Kemudian min F3 itu sama dengan 5, dan R3 itu 3. 3 itu merupakan jarak dari titik C ke titik A. Kemudian F4-nya nilainya 10, dan R4 itu 6.
itu merupakan jarak dari titik D ke titik A. Jadi, sigma tau sama dengan 4 kali 2, 8, min 5 kali 3, 15, plus 10 dikali 6, itu 60. Jadi, sigma tau sama dengan 53 Newton meter. Cukup mudah bukan? Oke, sekarang kita lihat contoh soal berikutnya. Di sini ada gaya F1, F2, dan F3 bekerja pada batang ABCDE seperti pada gambar berikut. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik C adalah... Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai momen gaya terhadap titik C, artinya porosnya berada di titik C. Nah, untuk mencari resultan gayanya bagaimana? Nah, kalau porosnya di titik C, berarti F1 dia menarik batangnya ke atas seperti ini, maka batangnya akan berotasi searah dengan jarum jam. Kemudian F2 dia narik di titik D begini, berarti dia juga akan berotasi searah dengan jarum jam. Dan F3 dia dorong batangnya ke atas, jadi dia akan berotasi berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga sigma tau sama dengan tau 1 plus tau 2 min tau 3. Tau 3 nilainya negatif karena dia berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga sigma tau sama dengan tau 1 itu F1 dikali R1 plus tau 2 F2 dikali R2 dikali sin theta, itu tetanya membentuk sudut 30 jadi sin 30. Kemudian min tau 3 yaitu min F3 dikali R3. Berarti kita masukkan nilai sigma tau sama dengan F1 itu 4 dikali R1 itu nilainya 2 plus 6 dikali 1 dikali setengah itu nilai sin theta, sin 30. Kemudian min F3 dikali R3 itu 6 kali 2. Berarti sigma tau sama dengan 4 dikali 2 itu 8 ditambah 6 dikali 1 dikali setengah itu 3 dikurang 6 dikali 2 itu 12. Jadi sigma tau sama dengan min 1 Newton meter. Oke, cukup mudah bukan? Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai momen gaya. Semoga dapat dimengerti. Sampai jumpa di next video.